Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahra Fitriani, NPM 2211060077 dari kelas D semester 2. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS pengelolaan laboratorium oleh dosen pengampu Ibu Meta di Solviana MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang memahami cara menjaga K3 saat berada di laboratorium. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu K3. K3 merupakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Seberapa pentingnya sih K3 itu? K3 itu sangatlah penting. Kenapa? Karena untuk menjaga atau menjamin keselamatan dan juga kesehatan pekerja di laboratorium. Rezeki, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah pengenalan dan dasar dari keselamatan dan kesejahteraan kerja. Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk K3 yaitu pertama, peraturan keselamatan kerja. Tujuan peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin pertama yaitu kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Kemudian, mencegah orang lain terkena risiko terganggu kesehatannya akibat kegiatan yang ada di laboratorium. Selanjutnya, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun, dan juga mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara, sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu cara berpakaian yang aman untuk keselamatan yang harus ditaati ketika di laboratorium. Pertama, dilarang memakai perhiasan yang dapat merusak oleh bahan kimia, sepatu yang terbuka, sepatu licin atau berhak tinggi. Kedua, pakailah jas praktikum atau jas lab, sarung tangan latex, dan pelindung yang lain dengan baik, meskipun penggunaan alat-alat keselamatan itu kadang tidak nyaman dipakai oleh pelaboratorium. Kemudian ketiga, menggunakan masker karena bahan kimia beracun, jadi menghindari terhirup langsung oleh hidung. Yang ketiga yaitu cara bekerja dengan bahan kimia. Bila bekerja dengan bahan kimia, maka diperlukan perhatian dan kecermatan dalam penanganannya. Adapun hal umum yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Kemudian hindari menghirup langsung uap bahan kimia, dan dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia, kecuali ada perintah khusus dari asisten praktikum atau orang yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu cara memindahkan bahan kimia. Maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu baca label bahan sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan bahan, misalnya antara asam sitrat dan juga asam nitrat. Kedua, pindahkan sesuai jumlah yang diperlukan. Selanjutnya, jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Dan ini yang kelima, cara pembuangan limbah kimia, yaitu yang pertama, limbah bahan kimia tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan. Buang pada tempat yang sudah disediakan. Limbah organik dibuang pada tempat terpisah agar bisa didaur ulang. Alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mudah dijangkau. Kemudian ada selimut anti api, APD alat pelindung diri, aturan dan tata tertib penanggulangan kecelakaan, dan juga ada MSDS atau Material Safety Data Set atau disebut lembar data keselamatan bahan, adalah dokumen yang berisi informasi mengenai potensi bahaya, kesehatan, kebakaran, reaktivitas, dan lingkungan, dan cara bekerja yang aman dengan produk kimia. Di sini juga ada manfaat K3. Manfaat yang pertama, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Pekerja memahami hak dan kewajibannya khusus dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, kecelakaan, dan sebagainya. Dan sebagai pengguna laboratorium, kita juga harus mengenal simbol-simbol yang terdapat pada laboratorium. Ini ada beberapa contoh simbol-simbol yang biasa kita jumpai saat berada di laboratorium. Yang pertama itu ini lambang atau logo iritasi, yaitu dia cara penyimpanannya disimpan di ruang dingin, berventilasi, disimpan pada wadah yang tertutup rapat dan bertikat, dipisahkan dari bahan atau zat-zat kimia beracun. Kemudian ada mudah meledak, itu disimpan di ruang dingin dan berventilasi, disimpan jauh dari panas dan api, dan harus dihindarkan dari gesekan mekanis. Kemudian yang ketiga itu ada mudah terbakar, ruangan dingin berventilasi, ventilasi pada ruang penyimpanan bahan kimia ini juga diperlukan karena untuk menjaga sirkulasi udara pada ruangan tetap stabil.
Sarana pengaman yang diperlukan yaitu saluran air dengan keran dan shower, kotak P3 yang berisi obat lengkap, tersedia nomor telepon kantor pemadam kebakaran, rumah sakit, dan dokter. Kemudian ada korosif, di dalam ruangan yang tidak lembab dan tidak terpapar sinar matahari langsung. Kemudian sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.